Salam damai sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi pada saat ini untuk mempelajari Alkitab. Tanpa terasa, kehidupan satu tahun ini yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana aktivitas sosial kita, khususnya di luar rumah, kita harus mengenakan masker ataupun sarung tangan dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya untuk mencegah agar kita tidak terkena virus yang lagi mewabah pada saat ini. Dan apabila kita selesai beraktivitas di luar rumah, kita kembali, paling tidak kita harus mencuci tangan. Lebih baik lagi bila kita mandi untuk membersihkan seluruh tubuh kita sehingga tubuh bersih dan terasa segar setelah beraktivitas di luar rumah. Nah, dalam kehidupan keagamaan, karena kita belajar Alkitab, demikian juga katakan orang Israel. Pada waktu mereka menghadap Allah, mereka harus menyucikan diri mereka atau membasuh tubuh mereka atau pakaian mereka. Dan juga para imam, baik Harun anak-anaknya dan generasi seterusnya, apabila mereka mau melayani di Ka'bah, mereka harus membersihkan tubuh mereka. Paling tidak dalam hal ini membasuh tangan dan kaki mereka. Karena membasuh tubuh atau membersihkan tubuh dan membasuh tangan dan kaki mereka itu adalah perintah Allah. Kalau tidak, mereka tidak mendengar perintah Allah, akibatnya fatal bagi kehidupan mereka. Mereka bisa binasa karena pelanggaran atas perintah Allah tersebut. Kita lihat di dalam Keluaran 19 ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Jadi sebelum mereka menghadap Allah, pada saat itu, mereka berada di kaki Gunung Sinai. Mereka harus menguduskan diri dan mencuci pakaiannya. Bukan karena debu di padang belantara, tetapi itu simbol akan karakter, tabiat, atau isi hati mereka. Harus dibersihkan menjelang mereka bertemu dengan Tuhan. Pada hari ketiga, kalau Anda baca ayat 11, pada hari ketiga, lalu Tuhan turun di depan mata mereka di Gunung Sinai. Nah, demikian juga para imam. Di dalam Keluaran 30 ayat 17-21, Anda bisa baca di mana berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, Tuhan perintahkan kepada Musa agar Musa membuat bejana untuk air pembasuhan. Di mana bejana ini ditempatkan di antara kemah, Ka'bah, dan mezbah pembakaran. Setiap mereka melayani, baik melayani ke dalam Ka'bah, Harun maupun anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka. Demikian juga apabila mereka melakukan perbaktian di mezbah pembakaran, anak-anak Harun ya, atau imam-imam yang melakukan itu harus membasuh tangan dan kaki mereka. Karena itulah menjadi ketetapan bagi mereka selama-lamanya keturunan daripada Harun. Kalau mereka melanggar itu, mereka akan binasa, akan mati oleh apa? Oleh kemuliaan Tuhan. Itu gambaran. Nah, contoh tadi adalah merupakan bentuk pelayanan umat Allah atau para imam-imam, di mana pada saat itu kepemimpinan Allah bersifat teokrasi. Artinya Allah yang memimpin langsung mereka. Allah hadir di antara mereka. Di mana membersihkan diri tersebut merupakan simbol pembersihan hati nurani secara spiritual menghadap Allah. Nah, kita sebagai umat Kristiani pada akhir zaman ini, ya, pengikut Yesus Kristus, katakanlah demikian, tentu juga berlaku hal yang sama bagi saudara dan saya. Apabila saudara dan saya mau bertemu dengan Yesus Kristus pada waktu kedatangannya kedua kali, kita pun harus membasuh diri kita, mencuci tangan kita.
mencuci kaki kita supaya kita layak. Ya, bukan saja kalau kita datang ke gereja kita harus mandi supaya kelihatan layak depan orang, tetapi apabila kita mau menanti kedatangan Yesus kedua kali supaya kita layak dan bertemu dengan Yesus Kristus di awan, kita harus mencuci pakaian, tangan, kaki, tubuh kita supaya kita bersih, terutama dari segi spiritual. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kita datang kepada Allah, Allah akan bisa datang kepada saudara dan saya, mendekat kepada saudara dan saya. Tapi ayat ini selanjutnya mengatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang membuat mendua hati. Jadi kita bisa datang kepada Allah dan Allah bisa mendekat kepada kita bila kita mentahirkan tangan kita. Artinya perbuatan saudara dan saya harus ditahirkan, disucikan. Nah, ini berhubungan dengan apa? Hati. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi hati ini, pikiran saudara dan saya ini merupakan pusat dari suatu perintah terhadap fungsi tubuh lainnya. Contohnya tangan, ya. Jadi tangan ini melakukan suatu perintah, perbuatan atau tindakan berdasarkan pikiran saudara dan saya. Dengan kata lain, tangan berhubungan dengan otak, pikiran saudara. Bila hati, pikiran saudara, otak saudara dan saya ditahirkan, maka tangan pun melakukan perbuatan yang tahir. Jadi merupakan suatu hubungan yang erat. Apabila pikiran saudara dan saya itu bersih, maka tangan pun melakukan perbuatan-perbuatan yang bersih. Tentu dalam hal spiritual kita akan lihat bagaimana maksudnya dari ayat ini buat saudara dan saya apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada suatu cerita yang berhubungan dengan menyucikan hati. Dalam hal ini Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam gaya bahasa yang dapat dimengerti oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lihat Matius 23 ayat 25 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus menemplak keras ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat orang-orang yang menguasai buku Musa dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 buku Musa mereka kuasai persis. Bahkan mungkin titik komanya mereka tahu di mana. Katakanlah demikian. Dan orang-orang Farisi ini mereka pun tahu hukum-hukum. Menguasai hukum-hukum upacara dan segala macam hukum-hukum keagamaan bangsa Israel. Mereka kuasai sekali. Tetapi Yesus menemplak mereka. Mereka dikatakan munafik. Mereka nampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka itu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus menggunakan gaya bahasa
katakanlah gaya bahasa metafora, ya, demikian kira-kira. Namun dapat dipahami dengan jelas oleh para tokoh atau ahli agama, pemuka agama, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi tersebut. Yang mana di dalam kehidupan sehari-hari, ahli Taurat dan orang Farisi ini, penampilan mereka itu sangat berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Perbedaannya nampak dalam cara berpakaian mereka. Pakaian mereka itu jubah yang panjang, dan kepala yang dililit serban, ya, serban di kepala. Dan juga mereka suka berdoa di tempat-tempat umum atau di sudut-sudut jalan. Bahkan kalau di tempat perbaktian, kalau kita sekarang gereja atau mereka di sinagog, mereka suka berdiri berdoa di dalam tempat peribadatan tersebut. Anda bisa lihat dalam Lukas 18 ayat 10 ya, sampai 11, 14 ya. Orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi ini berdoa, ya, dia tidak berdosa, dia membayar kewajibannya, perpuluhan, ya, dia semuanya katakan dia yang baik. Dia tidak seperti si pemungut cukai di belakang sana yang berdosa. Tetapi pemungut cukai ini berdosa dengan kepala tertunduk, tidak layak dia menengadah wajahnya ke atas. Dia hanya mengatakan, kasihanilah aku ini orang berdosa. Apa yang Yesus katakan? Justru dialah yang berbahagia. Orang pemungut cukai ini pulang dengan satu kebahagiaan yang berkenan di hadapan Allah, karena dia mengaku dia orang berdosa. Beda dengan orang Farisi ini, dia tidak merasa berdosa. Nah, dalam kasus seperti ini, kadang-kadang saya dan saudara pun sebagai pengikut Kristus merasa kita yang layak dibandingkan orang-orang sana yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita merasa kita benar di hadapan Allah. Tetapi apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23 ayat 28, ya, sebelah luar kamu tampak benar di mata orang. Sebelah luarnya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus nampak benar di mata orang. Tetapi di dalam hati mereka tidak tahu. Tuhan katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu, kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Oleh sebab itu, bersihkanlah sebelah dalam cawan atau pinggan itu, maka yang luarnya bersih. Apa maksudnya? Kita lihat sebelah dalam, seperti yang kita katakan tadi di dalam ayat Yakobus 4 ayat 8, ya. Tangan dan hati itu berhubungan. Tangan, hati, atau katakanlah pikiran saudara dan saya. Tangan dikendalikan oleh pikiran saudara dan saya. Apabila pikiran saudara dan saya bersih suci, maka tangan akan melakukan sesuatu tindakan yang sesuai dengan atau yang selaras dengan hati dan pikiran yang suci atau bersih itu. Kita lihat, oleh sebab itu bagaimana caranya? Atau kita lihat bagaimana keadaan kita sebenarnya. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kejahatan manusia itu besar, dan kecenderungan hati saudara dan saya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya semuanya orang kecenderungan hatinya untuk berbuat kejahatan itu ada semata-mata, selalu timbul. Nah, Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahui? Jadi hati saudara dan saya itu licik karena cenderung membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Yeremia menggambarkan bahwa hati saudara dan saya itu licik. Hati saudara dan saya itu sudah membatu. Siapa yang mengetahui? Hanya saudara yang mengetahui. Dan Sang Pencipta dari saudara dan saya, yaitu Allah, mengetahui isi hati saudara dan saya.
Amsal 20 ayat 9 mengatakan, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa membersihkan hatinya. Tidak ada yang bisa mengatakan dia tahir daripada dosanya. Tidak ada. Kita akan lihat apa Alkitab katakan. Ayub 4 ayat 17 katakan, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Tidak. Kenapa tidak? Ayub 14 ayat 4 mengatakan, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Dengan kata lain, tidak ada orang yang dapat menghasilkan sesuatu yang suci dan yang kudus, yang tahir. Karena apa? Kita semua ini najis, kata Ayub. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa membersihkan hatinya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan dia tahir daripada dosanya. Oleh sebab itu Ayub katakan tidak ada orang yang apa? Yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bahasa lain yang pemazmur katakan dalam Mazmur 51:7 katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya, saudara dan saya, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, manusia generasi seterusnya itu hidup di dalam lumpur dosa. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kalau demikian, bagaimana kita harus membersihkan sebelah dalam dari hati saudara dan saya, agar kita bisa bertemu dengan Yesus Kristus pada waktu kedatangan kedua kali, sebagai umat Kristen yang menanti kedatangannya yang kedua kali dan bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Baik saudara, ini adalah satu ilustrasi gelas yang berisi air yang berwarna hitam atau berwarna gelap, katakanlah air kotor. Gelas ini tidak bisa membersihkan dirinya untuk mengganti air yang warna gelap atau kotor ini dengan air yang bersih. Mesti ada satu kuasa yang berasal dari luar yang menuangkan air bersih agar air kotor itu bisa tergantikan dengan air yang bersih. Ya, kita lihat. Jadi gelas ini ada kuasa dari luar yang menuangkan air bersih terus menerus sehingga air yang warna gelap, yang warna kotor, yang katakanlah kotor tersebut tertumpah keluar dan gelas itu terisi dengan air yang bersih. Demikianlah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bersihkan sebelah dalam, bahwa hati pikiran saudara dan saya tidak dapat saudara bersihkan atau saya bersihkan, tetapi harus ada kuasa dari luar yang membantu saudara agar hati pikiran saudara dan saya bisa bersih. Karena kita belajar Alkitab, kita cari jawaban dari Alkitab. Mazmur 51:12 mengatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi di sini dikatakan, pemazmur katakan bahwa hati saudara dan saya bisa tahir hanya melalui Allah, pencipta kita. Dengan kata lain, hanya Allah yang dapat membersihkan hati pikiran saudara dan saya. Hanya Allah yang bisa memperbarui batin saudara dan saya dengan roh yang teguh. Nah, bagaimana Allah bekerja untuk membersihkan hati dan pikiran saudara dan saya, mentahirkan hati pikiran saudara dan saya? Kita tidak bisa melakukan sendiri, tetapi hanya Allah yang bisa melakukan hal tersebut, karena Allah yang menciptakan saudara dan saya, dan kita sudah berada di dalam lumpur dosa. Bagaimana Allah melakukan hal tersebut? Tentunya
Allah tidak serta-merta sewenang-wenang lalu menjadikan Anda dan saya jadi tahir. Tidak, tetapi Dia mau membentuk saudara dan saya berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Kita lihat apa Alkitab katakan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ini mengatakan bahwa saudara dan saya bisa dikuduskan melalui kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang bisa menyucikan, mentahirkan hati saudara dan saya, dan memperbaharui batin saudara dan saya. Itu cara kerja Tuhan. Melalui firman-Nya, hati pikiran saudara, batin saudara itu bisa diperbaharui, bisa ditahirkan. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar saudara dan saya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita lihat 2 Timotius 3:16 katakan ini, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Memperbaiki kelakuan. Kelakuan itu timbul dari apa yang berada di dalam hati pikiran saudara dan saya. Oleh sebab itu, hati pikiran saudara dan saya lah yang harus diperbaiki, harus ditahirkan, harus dikuduskan, sehingga kita bisa dididik di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu mengajar saudara, dan firman Tuhan itu menunjukkan bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sudah lihat bahwa begitu kuasanya firman Tuhan, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati saudara dan saya. Itulah kuasa Allah bekerja untuk merubah saudara dan saya agar layak di hadapannya melalui firman-Nya. Firman-Nya begitu penuh kuasa untuk mengubah seseorang menjadi seperti apa yang dia inginkan. Efesus 5 ayat 26 mengatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai umat Kristen bahwa menguruskan saudara dan saya dengan cara menyucikan dengan memandikannya. Artinya, memberikan air dan firman. Artinya bahwa firman yang saudara baca itu tidak cukup satu kali Anda dan saudara baca. Tidak cukup saya dan saudara satu kali hanya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi harus berulang-ulang membacanya, berulang-ulang mendengarnya, berulang-ulang merenungkannya, agar firman itu bisa hidup di dalam kehidupan saudara. Kalau kita hanya sepintas lalu membacanya atau sekali-sekali membacanya, maka firman itu butuh waktu lama untuk merubah saudara dan saya. Karena Tuhan mau merubah saudara dan saya bukan berdasarkan keinginan saudara dan saya, tapi berdasarkan kehendak Allah. Allah mau bahwa saudara dan saya itu setiap hari membaca firman Tuhan. Karena kita berada di lingkungan dosa, berada di lumpur dosa, maka firman Tuhan itu kita butuh setiap saat. Agar hati pikiran saudara dan saya disucikan. Dan tentunya batin saudara dan saya tentunya diperbaharui lagi dari hari demi hari karena saudara dan saya membaca firman Tuhan setiap hari. Bangun pagi, kalau ada kesempatan di siang hari, membaca, merenungkan, di malam hari setelah melakukan aktivitas, membaca firman Tuhan, baik secara pribadi, mungkin berpasangan, dengan pasangan hidup, dengan keluarga, anak, dan lain sebagainya. Mengikuti kebaktian, kita mengikuti aktivitas
diiringi dengan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena di dalam Titus 3:5 mengatakan pada waktu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus selalu membantu memperbarui saudara dan saya apabila saudara dan saya membaca firman Tuhan di pagi hari, di siang hari, atau di waktu-waktu yang luang, malam hari setelah melakukan aktivitas. Roh Tuhan bekerja untuk memperbarui hati pikiran saudara dan saya. Karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada saudara dan saya itu memang Tuhan maksudkan untuk mendampingi saudara dan saya. Karena Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu apa yang telah difirmankan Tuhan dan mengingatkan segala sesuatu apa yang telah difirmankan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian. Roh Kudus yang mengajarkan saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian buat saudara dan saya. Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan saya apabila dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan pergumulan, kita berhadapan dengan tantangan, atau kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak layak. Maka Roh Kudus akan mengingatkan, ini salah, jangan lakukan itu. Karena apa? Firman Tuhan ada di dalam pikiran saudara dan saya. Karena Pemazmur 119 ayat 9 mengatakan, apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya umat Tuhan menjaga perilaku kehidupan sehari-hari, tutur kata, itu berdasarkan firman Tuhan. Apabila firman Tuhan ada di dalam pikiran saudara dan saya, maka Roh Tuhan itu akan bekerja mengingatkan saudara dan saya. Ini kelakuan yang benar, ini yang salah. Jangan lakukan itu, ya lakukan yang ini. Oleh sebab itu, Yakobus 4 ayat 8, kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada saudara dan saya. Kenapa? Saudara dan saya punya hati telah disucikan. Maka perbuatan kita pun akan kelihatan selaras dengan hati dan pikiran yang telah dikuduskan. Seperti yang dikatakan tadi Yakobus 4:8, ya, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi perbuatan yang kita lakukan akan selaras dengan hati dan pikiran kita yang telah dikuduskan, disucikan oleh kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mungkin ada orang yang bisa bersandiwara hidup, walaupun hatinya penuh dengan kedengkian, ya, kebencian, tetapi bisa menunjukkan senyuman, ya, rangkulan, tetapi hanya sampai berapa lama. Pada suatu ketika nanti akan terbukti apa yang dia lakukan itu apa? Hanya kamuflase. Karena kelicikan hati daripada orang-orang tersebut. Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi orang yang sesungguhnya benar di hadapan Tuhan, ya, yang sesungguhnya kudus, suci hatinya, itu akan kelihatan dari perbuatan dan ucapan yang selaras dengan isi hatinya, dengan pikirannya yang telah disucikan. Inilah umat-umat Allah yang harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersihkan dari dalam, yaitu membersihkan hati, pikiran saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dimanapun berada itu menjadi saluran berkat. Sehingga apabila kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Kenapa? Pikiran dan perbuatan kita itu sudah selaras dengan firman Tuhan. Karena kita dituntun oleh firman Tuhan dalam segala hal, tutur kata, perbuatan kita semata-mata atas tuntunan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau Anda mau melihat Tuhan, dan saya pada waktu kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan,
tentunya kita harus menyucikan hati dan pikiran kita dari dalam. Apabila hati dan pikiran kita sudah bersih, maka akan kelihatan buahnya. Oleh sebab itu, di dalam Matius 5:8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah renungan singkat pelajaran Alkitab kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.